Bayangkara 2 Richard Eliezer atau Barada E akhirnya kembali didampingi kuasa hukum setelah Andreas Nahot Silitonga mengundurkan diri pada Sabtu 6 Agustus 2022 kemarin. Barada E yang berstatus sebagai tersangka kini didampingi Diolipa Yumara dan Burhanuddin sebagai kuasa hukumnya yang baru. Jadi kami adalah kuasa hukum baru Barada E yang baru. Kuasa hukum sebelumnya Bapak Andreas sudah mengajukan surat pengunduran diri yang disampaikan ke Bareskrim Mabes Polri yang sudah diterima, kata Diolipa Bareskrim Polri Sabtu malam. Diolipa mengklaim dirinya menjadi pengacara Barada E ditunjuk langsung oleh Bareskrim Polri. Sebab kata Diolipa, Bareskrim Polri tak ingin kasus kematian Brigadir J cacat formil. Sudah diatur kepentingan pro justice dan perkara ini supaya cepat berjalan. Bareskrim tentunya tidak mau ada yang catat formil dalam melaksanakan penyidikan, sehingga kami ditunjuk secara langsung untuk bisa mendampingi saudara Richard sebagai kuasa hukum, kata Diolipa. Diolipa mengaku sudah bertemu langsung dengan Barada E guna meminta persetujuan sebagai pengacara. Kami bertemu dengannya. Kami bicara dari hati ke hati, kami bicara semuanya, sehingga Barada E bersedia mengingatkan kami menjadi kuasa hukum yang baru untuk kepentingan penyidikan proses hukum selanjutnya. Insiden yang menewaskan Brigadir J itu terjadi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, Duren 3, Jakarta, Rabu 8 Juli 2022. Inilah pengakuan dari pengacara Barada E saat diwawancarai oleh Kompas TV. Check it out. Kebisuan hidup akan menjadi tanya selamanya. Hanya mata hati yang... Ya sebenarnya ada tembak menembak, sebenarnya nggak ada. Bagaimana? Tidak terjadi tembak menembak. Tidak terjadi tembak menembak. Itu yang kemudian disampaikan oleh tulisan dari Barada Eliezer. Iya. Bahwa tembak menembak itu tidak terjadi di tangga, dan yang selama ini kan kita ketahui seperti itu ya, di tangga dan rumah dan kamar Ibu Putri. Kamar itu ada Brigadir Yosua, di tangga itu ada Barada Eliezer. Tidak seperti itu kejadiannya. Tidak seperti itu maksudnya. Tidak seperti itu. Seperti apa kejadiannya dituliskan oleh Barada Eliezer. Bahwa saya mendapat informasi, saya harus tanya juga bahwa ia belakangan turun justru setelah Brigadir Yosua jatuh bersimbah darah. Tidak juga begitu ininya apanya. Dia pas kejadian itu ada di ininya, tapi tidak gitu kondisi ininya, kondisi yang dia kemukakan fakta terakhirnya. Gitu. Artinya waktu masih hidup Barada Eliezer, waktu Brigadir Yosua masih hidup, Barada Eliezer ada di situ. Ada di situ, ada. Ada. Jadi proses pembunuhan, misalnya proses tewasnya Barada Eliezer, entah pakai itu dugaan pembunuhan atau yang lain, itu Barada Eliezer melihat dengan mata kepala sendiri. Melihat, dan ada beberapa saksi gitu. Udah dikemukakan ini, udah dibongkar semua, udah diungkapkan semua fakta-fakta hukumnya di BAP Mas. Udah di belak-belakang, udah diinikan kayaknya. Oke. Dan yang menembak Brigadir Yosua bukan Barada Eliezer. Saya sebenarnya tidak dalam kapasitas untuk ini mengungkapkan ini, menjelaskan ini, karena ini wilayah penyidikan gitu maksudnya. Tapi intinya dia mengaku kesalahannya, berarti dia berbuat juga, dan dia mau justice kolaborator, berarti itu kan isyarat bahwa ada pelaku lain yang terlibat. Itu isyaratnya kesalahan. Dia diperintah untuk apa, Pak Burhan? Kan dikatakan dia diperintah. Ya, ada perintah terkait dengan tindak pidana yang disangkakan. Tapi sifatnya spontanitas. Spontanitas. Baik. Artinya ada diperintah. Dan seperti apa? Iya, apakah kemudian ada dua versi? Apakah kemudian diperintah untuk menembak saat Brigadir Yosua masih hidup atau saat Brigadir Yosua sudah jadi jenazah? Itu dua hal yang berbeda. Betul ya Mas. Ya. Dan jawabannya adalah pada waktu itu? Masih hidup. Oh, masih hidup. Oke, baik. Dan memang betul bahwa itu adalah senjata Glock 17 adalah senjata milik Barada Eliezer? Iya, dia bilang dia senjatanya dia Mas gitu ya. Beberapa bulan setelah dia memegang ya, baru beberapa bulan ya, betul? Iya, benar ya. Baik. Dari semua ini artinya Barada Eliezer adalah saksi kunci.
tentu perlu perlindungan khusus soal ini. Betul demikian, Pak Burhan? Iya benar Mas, ini kan sebenarnya kotak Pandoranya kan udah kebuka di Barada Eliezer ini dari kemarin BAP itu udah kebuka semua. Nah ini kalau tinggal disesuaikan barang-barang bukti dengan pengakuan Barada ini gitu. Nah begitu dapat barang-barang bukti yang bersesuaian, ya pasti udah ada kasus selanjutnya. Ya, kalau tadi disebutkan, saya harus tanya terakhir untuk ini, saya tanya ke Pak Burhan. Kalau tadi dikatakan tidak ada tembak-menembak dari tangga ke kamarnya Ibu Putri, artinya proses kematian Brigadir Yosua adalah bentuk eksekusi. Sudah bertekuk lutut misalnya, lalu kemudian ada proses pembunuhan di sana. Saya tidak bisa cerita secara gamblang sampai ke sana gitu. Tapi itu apa yang kejadian yang Mas utarakan itu udah digambarkan oleh Barada di BAP-nya. Artinya tergambar di sana soal pertanyaan saya tadi. Iya, sudah tergambar semua. Oke, artinya betul bahwa memang tidak ada proses tembak menembak, tapi ada hal lain yang dalam tanda kutip adalah eksekusi terhadap Brigadir Yosua. Mungkin arah ke sana Mas ininya. Baik. Tentu nanti kita akan gali lagi soal ini. Apa yang sekarang dilakukan oleh tim pengacara terkait dengan saksi kunci? Karena ini luar biasa. Saksi kunci yang memegang semua informasi dan membuka. Padahal ia kan kalau dilihat dari pangkatnya tamtama paling bawah. Betul ya? Iya, benar-benar Mas. Bagaimana proses perlindungan, lalu kemudian bagaimana proses pengungkapan nanti? Jangan-jangan misalnya ia berubah lagi nanti di BAP. Kan bisa saja, Pak Burhan. Bisa. Ya ini lagi Ya. Iya, jadi intinya kemarin kan kita udah sepakat bahwa kita dampingi dan dia harus cerita yang jujur, karena kita juga tidak mau terlalu berlarut-larut dengan cerita-cerita yang simpang siur kiri kanan. Dan alhamdulillah pada saat malam itu juga kami dua orang itu ya bisa secara hati nurani dia terbuka gitu, secara ini menceritakan detailnya, dan kemudian dia karena udah itu dianggap yang benar versi Baradae, makanya kita minta di BAP dituntaskan secepatnya, dibuatkan format formilnya BAP-nya gitu, udah di apa segala macam. Pasca itu ya di pernyataannya juga dia tanda tangan, kemudian dijempol apa segala macam, itu kan tidak bisa di otak-atik lagi untuk lari kiri kanan gitu.